Bab 1064. Sambil mengibaskan mantelnya, Prabu membalikkan badan dan bergegas keluar dari tenda. Dia memimpin sekelompok orang untuk pergi ke depan tenda. Sesuai dugaan, saat melihat Harnold, wajah pria itu terlihat sangat bangga saat berkata, "Hehehe. Prabu, kamu ini benar-benar pengecut. Bisa-bisanya kamu kembali ke markasmu sendiri. Entah apa yang kamu pikirkan sebenarnya. Apakah ini yang disebut dengan pandai membual tapi tidak punya kemampuan? Dasar pengecut, ayo keluar untuk bertarung kalau kamu berani." Begitu ucapan itu dilontarkan, wajah muram Prabu tiba-tiba terlihat kejam. Dia mengepalkan tangan dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kesal. Berani-beraninya si brengsek ini memakinya seperti itu. Seorang pria sejati tidak akan membiarkan dirinya dihina-hina. Namun, di saat Prabu baru saja mempersiapkan pasukannya untuk bertarung dengan Harnold, Harnold malah kembali berbalik dan melarikan diri bersama para pasukannya. Adegan ini membuat Prabu kesal bukan main. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh dalam dirinya. Ingin sekali rasanya dia menangkap Harnold, lalu menyayat-nyayat tubuh si brengsek itu. Tiba-tiba, wajah seorang prajurit di samping Prabu menjadi panik. "Tuan, Harnold terus-terusan memprovokasi kita, tapi tidak berani bertarung secara langsung. Sepertinya ada yang aneh dengan hal ini. Jangan-jangan, ada sesuatu yang tidak kita mengerti dalam hal ini." Hanya mendengar beberapa kalimat yang singkat itu, Prabu kembali berpikir keras. Selanjutnya, dia berkata dengan nada dingin, "Aku juga merasa sepertinya Harnold sedang merencanakan sesuatu." Prabu menatap kejauhan di mana Harnold dan para bawahannya melarikan diri, lalu dia bergumam, "Tapi, apa yang sebenarnya ingin dilakukannya untuk menghadapi kita?" Prajurit di sisinya juga tampak berpikir keras cukup lama, tetapi dia tetap tidak bisa menebak isi pikiran Harnold. Di saat itu juga, tiba-tiba terjadi sebuah keganjilan. Terdengar suara gaduh dari arah belakang tenda militer mereka. Begitu menoleh, Prabu dan para bawahannya seketika tertegun. Tak disangka, ada pasukan yang menyergap mereka dari belakang. Selain itu, kecepatan pasukan itu sangat mengerikan, mereka juga sama sekali tidak berbelas kasihan. Panah beracun dan meriam ditembakkan secara beruntun, membuat para pasukan Prabu berteriak histeris. "Gawat, terjadi masalah besar," seru Prabu. Dia langsung bergegas berlari ke arah belakang. Para pasukan yang dipimpin oleh Prabu bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah belakang tenda militer. Kondisi di tempat itu sangat parah, mayat-mayat bergelimpangan memenuhi tanah. Dengan serangan kali ini, kekuatan militer yang berjaga di belakang tenda mereka berkurang drastis. Jika tidak segera melakukan pertahanan, mereka benar-benar akan hancur saat mengalami serangan untuk kedua kalinya. Saat memikirkan hal ini, Prabu langsung mengangkat tangannya dan berteriak, "Balas serangan mereka." Namun, sebelum Prabu menyelesaikan kalimatnya, telah terdengar suara desingan senjata dari kejauhan. Selanjutnya, terlihat banyak sekali benda berbentuk bulat yang terlempar ke arah mereka. Melihat adegan ini, Prabu hanya bisa mematung di tempat. Bab 1065. Sebelum sempat melihat jelas benda apa itu, Prabu sudah mendengar suara ledakan yang dahsyat. Dia pun membelalakkan mata sembari berseru dengan tidak percaya, "Apa yang meledak? Brengsek, berani sekali mereka menggunakan senjata rahasia. Tuan Prabu, cepat kabur!" teriak seorang prajurit yang sontak menjatuhkan Prabu ke tanah. Terbersit kepanikan di wajahnya. Dia meneruskan dengan ketakutan, "Ada senjata rahasia." Saat berikutnya, keduanya sama-sama bertiarap di tanah. Begitu terdengar suara ledakan, gelombang udara yang panas pun menyebar ke sekeliling. Prabu merasa punggungnya seperti terbakar. Dia menengadah sambil memandang ke sekitar dengan ketakutan. Selanjutnya, dia langsung melihat mayat berserakan di mana-mana. Sungguh adegan yang menyedihkan. Kini, ekspresi Prabu tampak kewalahan. Dia merasa dirinya telah gagal. Sementara itu, Harnold yang kabur barusan juga mendengar suara ledakan dari markas Prabu. Dia tentu tahu bahwa Wira sudah beraksi. Harnold tersenyum, lalu menarik tali kekang kuda dengan kuat untuk menghentikan kudanya. Setelah itu, dia melambaikan tangan pada para prajurit di belakang dan berseru dengan lantang, "Semuanya, serang!" Sepatah kata ini sontak membuat semangat juang para prajurit bergejolak. Dengan dipimpin Harnold, mereka semua menyerbu dengan ekspresi ganas. Harnold datang ke depan markas Prabu, melancarkan serangan secara gila-gilaan, dan bekerja sama dengan serangan dari pihak Wira. Kedua belah pihak ini menyerang Prabu dari dua arah. Dengan demikian, pertempuran yang sengit pun dimulai. Terlihat api di mana-mana, bahkan teriakan terus bergema di langit. Seluruh prajurit yang berada di medan perang tampak sangat kacau. Saat ini, Wira, Danu, dan Mary sedang berdiri di puncak gunung yang terletak di kejauhan. Mereka tentu menyaksikan semua yang terjadi barusan. Ketika melihat pihak Prabu sudah mulai kalah, Wira segera menatap Mary dan menginstruksi, "Mary, utus beberapa petarung hebat untuk menjajah provinsi Suntra sekarang." "Oke," Mary mengangguk sambil mengiyakan. Baginya, ini hanya tugas sepele. Dia langsung memimpin beberapa bandit yang jago bertarung selagi markas masih dalam keadaan kacau. Ketika Prabu dan Harnold masih bertempur dengan sengit, Wira bergegas pergi ke tembok kota.
Dia menatap Prabu lekat-lekat, lalu tersenyum sembari berseru dengan tidak acuh, "Prabu, kampung halamanmu sudah dijajah. Ayahmu diserang keluarga Barus dan Yuda. Sebaiknya kamu cepat pulang." Bab 1066. Sebelum datang kemari, Wira sudah mendapatkan kabar, yaitu keluarga Barus ingin bekerja sama dengan Yuda untuk melawan keluarga Juwanto. Prabu diserang oleh Wira dan kerajaan Monoma sehingga para elit ini tidak bisa kembali ke Provinsi Suntra secepat mungkin. Mungkin, hari ini akan menjadi akhir dari keluarga Juwanto. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Prabu sontak berubah. Dia berteriak dengan tidak percaya, "Apa katamu? Keluarga Barus bekerja sama dengan Yuda untuk melawan mereka? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Keluarga Juwanto terus memantau keluarga Barus, jelas-jelas tidak ada pergerakan apa-apa. Mengapa keluarga Barus tiba-tiba menyerang? Ini tidak seharusnya terjadi. Wira terkekeh-kekeh sebelum menimpali, "Prabu, terserah mau percaya atau enggak, bukan urusanku. Sekarang, sepertinya kamu akan sulit untuk bertahan hidup." Sesudah berbicara, Wira melambaikan tangannya. Mary dan ratusan pasukannya langsung muncul di tembok kota. Masing-masing dari mereka memiliki sekeranjang granat. Jadi, Prabu benar-benar telah dikepung oleh musuh. Terlihat 50.000 prajurit dari kerajaan Monoma di depan sana, sedangkan di belakangnya adalah ratusan pasukan Wira. Melihat ini, ekspresi Prabu tampak suram. Dia bertanya dengan tatapan cemas, "Wira, jangan-jangan kamu masih punya benda yang bisa meledak itu?" Kekuatan benda itu sungguh mengerikan, Prabu tidak mungkin melupakannya begitu saja. Meskipun jumlah mereka banyak, jangankan 30.000 orang, 100.000 orang sekalipun tidak bisa menahan ledakan tersebut. Wira tersenyum sembari menyahut, "Prabu, yang kamu katakan benar. Aku masih punya benda itu." Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi Prabu seketika dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Wira masih memiliki benda misterius itu. Setelah memikirkan ini, Prabu buru-buru berteriak, "Mundur! Semuanya mundur!" Sayangnya, teriakan Prabu terlambat selangkah. Mary sudah melambaikan tangannya sehingga ratusan orang itu langsung melemparkan granat ke arah Prabu dan pasukannya. Saat ini, ledakan liar menyelimuti seluruh medan perang. Siapapun yang terkena sontak hancur lebur. Tidak ada seorang pun yang selamat. Di tembok kota, Wira dan Danu menghela napas melihat situasi ini. Danu bertanya, "Kak Wira, seperti ini medan perang?" Meskipun Danu pada dasarnya garang, dia tetap dikejutkan dengan situasi ini. Dia bahkan ikut merasa sedih. Bagaimanapun, mereka semua adalah rakyat kerajaan Nuala, tetapi malah saling membunuh. Medan perang memang sekejam ini, hal ini nggak akan pernah berubah untuk selamanya. Dimanapun terjadi perselisihan, pasti ada pertumpahan darah. Kita memang nggak ingin melukai mereka, tapi mereka malah ingin melukai kita. Jadi, kita juga nggak berdaya, jelas Wira. Jika ada cara lain, Wira juga tidak ingin seperti ini. Mereka menyaksikan para pasukan melarikan diri di tengah-tengah ledakan gila ini. Adapun Prabu, dia sudah kabur sejak awal. Meskipun demikian, Wira tidak memerintahkan orang untuk mengejar Prabu. Dia malas melakukannya. Lagi pula, setelah pertempuran ini, keluarga Juwanto menderita kerugian besar. Sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Yuda dan keluarga Barus yang bekerja sama tentu tidak akan memberi keluarga Juwanto sedikit pun kesempatan. Bagaimanapun, kesempatan ini sangat langka. "Kak, kita benar-benar nggak perlu mengejar mereka?" tanya Danu dengan heran saat melihat orang-orang yang berlarian. "Biarkan saja para penjahat malang itu. Aku juga nggak ingin membunuh terlalu banyak orang," sahut Wira dengan tidak acuh. Danu pun mengangguk, lalu berkata lagi, "Kak, Jenderal Yuda dan keluarga Barus bekerja sama. Apa dunia akan damai setelah mereka menyingkirkan keluarga Juwanto? Saat ini, hanya keluarga Juwanto yang membuat kekacauan. Begitu momok besar ini diatasi, bukankah dunia akan damai kembali?" Mendengar ini, Wira menarik napas dalam-dalam sambil menggeleng. Dia menjawab, "Belum tentu." Danu pun kebingungan mendengarnya. Bab 1067. "Kenapa begitu?" tanya Danu. Wira menatapnya sambil menjelaskan, "Aku nggak tahu bagaimana Ratu berhasil membujuk keluarga Barus untuk membantunya. Tapi, dengan ambisi keluarga Barus ini, mereka nggak mungkin menyerah atas tahta begitu saja. Itu artinya, perselisihan ini nggak akan pernah berakhir?" tanya Danu lagi. Wira tidak membalas lagi, melainkan menuruni tembok kota dan menatap pasukan kerajaan Monoma yang berada di kejauhan. Prabu jelas-jelas membawa 30.000 prajurit, tetapi sebagian besar terluka parah dan tewas. Dia sudah termasuk hebat karena ada ribuan prajuritnya yang berhasil melarikan diri. "Siapa namamu?" tanya Wira yang duduk di atas kudanya. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan Harnold. Harnold segera menjawab, "Tuan Wira, aku jenderal besar dari kerajaan Monoma. Namaku Harnold." "Jenderal Harnold, kalian nggak perlu memperebutkan provinsi Suntra lagi. Selama aku di sini, kalian nggak akan bisa mendapatkannya. Tentunya, karena kalian punya 50.000 prajurit, silakan saja kalau memang ingin mencobanya," ujar Wira. "Tuan, sulit bagi kerajaan Monoma untuk memiliki prajurit sebanyak ini. Kami nggak akan merebutnya darimu," sahut Harnold.
Dia tidak bodoh dan tahu mereka tidak akan bisa menang. Dengan hanya melemparkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, Wira sudah berhasil menyebabkan ledakan dahsyat yang membuat Prabu dan pasukannya kalah telak. Bagaimana mungkin mereka berani melawan lagi? Itu sama saja dengan mencari mati. Kalau begitu, tolong sampaikan kepada Raja Monoma. Kalau ada urusan, dia boleh mencariku untuk berbicara. Selesai melontarkan itu, Wira langsung kembali ke Provinsi Suntra. Harnold langsung mengiyakan tanpa rasa ragu sedikit pun, "Baik, Tuan. Aku pasti akan menyampaikan pesan ini kepada Raja Monoma." Harnold tahu dia tidak bisa melakukan apapun. Raja Monoma memang telah berpesan padanya untuk menaklukkan Provinsi Suntra. Bagaimanapun, jumlah prajurit mereka sebanyak 50.000 orang. Mereka pasti berhasil jika bekerja sama dengan Wira. Akan tetapi, tidak ada yang menduga bahwa Wira akan sehebat ini. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak tahu benda apa itu. Demi mencegah bertambahnya korban jiwa, Harnold memilih untuk menarik pasukannya. Setidaknya, dia melindungi nyawa 50.000 pasukannya. Begitu Wira kembali ke Provinsi Suntra, Yuda pun berangkat. Pasukan sebanyak 30.000 orang diam-diam berangkat dari ibu kota ke Provinsi Hanula. Bukan hanya itu, pasukan keluarga Barus juga sudah mengambil tindakan. Pasukan yang berjumlahkan 50.000 prajurit itu langsung berangkat dari Provinsi Jawali. Pada dasarnya, tempat ini adalah hutan liar dan tidak ada yang tinggal di sini. Ditambah lagi penjagaannya sangat ketat sehingga terlindungi dengan baik. Itu sebabnya, tidak ada yang tahu tentang 50.000 prajurit ini. Saat ini, mereka pun berangkat dari markas Provinsi Jawali menuju ke markas Kumar di Provinsi Sebra. Sigra telah menganalisis semuanya dengan baik. Keluarga Kumar memiliki pasukan yang cukup banyak, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan pasukannya dengan Yuda. 80.000 pasukan mereka sudah cukup untuk melawan Kumar. Kali ini, keluarga Juwanto pasti akan binasa. Sementara itu, Kumar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. "Apa katamu?" seru Kumar. Yuda memimpin 30.000 pasukan ke Provinsi Hanula. Selain itu, tiba-tiba muncul 50.000 pasukan dari Provinsi Jawali. Mereka sedang menuju ke Provinsi Sebra. Jelas bawahannya. Kumar sungguh tercengang mendengarnya. Dia tidak menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, Gibran dan Falevi juga terkesiap. Mereka bertanya, "Ayah, gimana ini? Gimana caranya kita melawan mereka?" Bab 1068. Mereka berdua tentu takut. Bagaimanapun, pasukan lawan berjumlahkan 80.000 tentara. Lantas, bagaimana mereka bisa melawan? Selain itu, mengapa keluarga Barus tiba-tiba bertindak? Apakah mereka bekerja sama dengan Jihan? Apakah Jihan ingin menyerahkan kerajaan Nuala kepada keluarga Barus? Kumar sungguh murka memikirkan semua ini. Hanya saja, dia tidak boleh bersikap ragu-ragu di situasi genting seperti ini. Suruh semua pasukan kembali ke Provinsi Sebra. Meskipun kita hanya punya 40.000 tentara, bukan masalah kalau ingin mempertahankan provinsi ini. Selama kakak kalian pulang tepat waktu, semuanya akan aman, ujar Kumar. Begitu perintah ini diturunkan, 40.000 tentara bergegas kembali ke Provinsi Sebra. Sebelum Sigra dan Yuda datang, mereka sudah membentuk pertahanan yang sangat kuat. Kumar sudah mempersiapkan semua ini sejak awal. Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, setidaknya dia bisa mempertahankan satu provinsi. Hanya saja, dia tidak menduga hari ini akan benar-benar datang. Selain itu, Kumar juga segera mengirimkan surat kepada Prabu untuk meminta bantuannya. Dalam sekejap, Sigra dan 50.000 pasukannya telah tiba di perbatasan Provinsi Sebra dan mendirikan kemah di sana, begitu juga dengan pasukan Yuda. Ketika melihat pertahanan Provinsi Sebra, Yuda cukup terkejut. Dia berucap, "Aku pernah datang ke provinsi ini dulu. Hanya dalam beberapa tahun, pertahanan tempat ini menjadi begitu kuat. Sepertinya, Kumar telah membuat persiapan matang. Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, setidaknya dia masih bisa mempertahankan satu wilayahnya." Ekspresi Yuda tampak agak masam. Dia sungguh tidak menyangka Kumar akan secerdas ini. Apalagi, pertahanan yang dibentuk oleh pasukan Kumar benar-benar sulit untuk diterobos. Sigra juga memahami masalah ini. Dia berkata, keluarga Kumar dan keluarga Barus ternyata sama. Hanya saja, provinsi Sebra pada dasarnya memang kaya dan kuat, bahkan ada penghalang yang sangat luas. Memang sulit untuk diserang. Ekspresi Sigra tampak murung. Saat ini, Farel yang memakai zirah segera menghampiri dan bertanya, "Ayah, apa ada cara untuk menerobos pertahanan mereka?" Sigra menghela napas sebelum menjawab, "Sangat sulit. Tembok kota provinsi Sebra sangat kuat, sulit untuk dihancurkan." Farel menimpali, "Ayah, gimana kalau aku bertanya pada Yuda dulu? Kita lihat dia punya cara atau enggak." Sigra mengangguk mendengarnya. "Oke, pergilah." Farel bergegas membawa puluhan orang ke kemah Yuda. Pada saat yang sama, Harnold telah membawa 50.000 pasukannya kembali ke kerajaan Monoma. Dia langsung pergi ke istana untuk bertemu Taufik dan memberitahu semuanya yang terjadi. Taufik tentu terkejut mendengarnya. "Apa katamu?" Harnold yang tampak agak panik pun menjelaskan, "Entah dari mana Wira mendapatkan barang yang bisa meledak itu. Pasukan kita hanya bertarung dengan pasukan Prabu.
Sebelum pertarungan menjadi sengit, Wira yang hanya membawa seratusan pasukan langsung melemparkan barang itu, sampai-sampai 30.000 pasukan Prabu tewas, hanya beberapa ribu yang selamat dan kabur. Prabu juga kabur. Kalau terlambat selangkah, dia mungkin sudah tewas. Jelas Harnold. Taufik tidak begitu mempercayai perkataan Harnold ini. Di dunia ini, mana mungkin ada benda sehebat ini? Bab 1069. Benar-benar aneh. Namun, beberapa tentara di sekitar juga mengatakan hal yang sama sehingga Taufik hanya bisa terduduk di singgasananya dengan kesal. Sialan, pantas saja, Wira berani bekerja sama denganku. Rupanya dia sejak awal sudah punya cara untuk mengalahkan Prabu. Dia hanya memanfaatkan kita untuk memancing Prabu keluar. Setelah dia menang dan menguasai kota, kita pun jadi nggak berguna. Maki Taufik. Taufik sungguh tercengang dengan hasil ini. Dia tahu Wira bukan orang biasa, tetapi tidak menyangka pria ini akan menggunakan metode seperti ini. Wira juga menitipkan pesan untuk Anda. Dia bilang Anda boleh menyerang Provinsi Suntra kapan saja, ucap Harnold dengan hati-hati. Begitu mendengarnya, Taufik menjadi makin murka. Dia berkata, aku mau pergi ke perbatasan untuk menemuinya. Taufik tentu merasa enggan karena kehilangan Provinsi Suntra, juga tahu mereka tidak akan bisa merebutnya kembali. Meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Dia harus menemui Wira dan meminta penjelasan. Selesai mengatakan itu, Taufik langsung berangkat ke perbatasan Provinsi Suntra. Dia juga mengirim pesan kepada Wira, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Wira tersenyum saat mendapatkan pesan tersebut. Dia berkata, Taufik sudah marah, dia bilang ingin datang dan meminta penjelasan dariku. Danu pun menyahut, penjelasan. Kak Wira, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Wira menggeleng sembari membalas, meskipun Taufik terlalu ambisius, dia adalah pemimpin cerdas. Kalau dia mati, kerajaan Monoma akan kacau. Kita memang nggak punya hubungan dengan wilayah mereka, tapi kekacauan hanya akan membawa dampak buruk yang nggak bisa diprediksi. Danu kurang memahami perkataan Wira ini, tetapi Wira tahu betul apa yang dikatakannya. Dia sudah melihat banyak kejadian seperti ini di masanya. Peperangan yang terjadi selalu melibatkan negara lain yang awalnya tidak punya hubungan apapun. Semua ini dilakukan hanya demi sumber daya ataupun mitra kerjasama. Meskipun perang di kerajaan Monoma tidak ada hubungannya dengan kerajaan Nuala, orang-orang di kerajaan Nuala belum tentu tidak akan ikut campur. Begitu mereka mendapatkan keuntungan dari kerajaan Monoma, mereka akan memanfaatkannya untuk melawan kerajaan Nuala. Hasil seperti ini tentu sangat buruk. Contoh saja keluarga Juwanto, jika mereka diam-diam mendukung raja baru dan menguasai kerajaan Monoma, bukankah orang-orang ini sudah pasti akan melawan kerajaan Nuala? Dampak buruk seperti ini sungguh tak terprediksi. Wira tidak akan sanggup mengendalikannya. Lagi pula, dia memang sudah menipu Taufik sehingga wajar jika orang ini ingin meminta penjelasan darinya. Tidak berselang lama, Taufik akhirnya tiba. Dia hanya membawa ratusan bawahan karena tahu Wira tidak akan menyerangnya. Mereka bertemu di luar kota. Begitu melihat Wira, Taufik seketika mendengus dingin dan membentak, Wira, hebat sekali kamu. Berani sekali kamu menipu kami. Gimana kamu akan memberi penjelasan sekarang? Taufik langsung berbicara terus terang tanpa ragu sedikit pun. Mendengar ini, Wira tersenyum sambil membalas, Taufik, kita hanya bekerja sama. Aku nggak bilang akan menyerahkan Provinsi Suntra, jadi penjelasan apa yang kamu mau? Melihat Wira yang tidak mau mengaku dirinya telah menipu kerajaan Monoma, Taufik mulai berang. Dia berkata, Wira, sejak zaman dulu, kerjasama selalu menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang Provinsi Suntra sudah menjadi milikmu, tapi kami nggak dapat apa-apa. Hasil seperti ini nggak sesuai dengan peraturan. Kamu seorang pebisnis, kan? Masa nggak mengerti prinsip sesimpel ini? Tanya Taufik yang merasa jengkel.